Belum ada suaranya ya ini? Sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu Sudah, semua? Sudah. sampun. Oke. Saya mulai di nomor 1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan, rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuh. Selain itu, pada setiap pelajaran, suasana kelas pasif. Jadi ini termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelasnya Pak Heru. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuh serta suasana kelas menyenangkan? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? 2. Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? 3. Bagaimana strategi pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran IPA? 4. Apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah, Bapak Ibu ingat, refleksi berarti adanya perbaikan. Bagaimana cara kita membuat perbaikan dalam pembelajaran? Harus menggunakan perlakuan. Perlakuan ini bisa menggunakan model, media, pendekatan, metode, atau strategi pembelajaran yang sesuai. Di pilihan jawaban di pilihan nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, nomor 1, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa? Jadi perlakuannya adalah dengan memberikan pelatihan soal untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang nomor 2, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? Karena ini tidak ada perlakuan, maka ini tidak merupakan contoh refleksi pembelajaran atau refleksi yang digunakan untuk PTK. Nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi siswa? Strategi pembelajaran ini termasuk pada perlakuan. Nomor 4, apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Tidak. Bapak Ibu, dalam membuat PTK kita harus perhatikan adanya variabel X dan variabel Y. Masih ingat Bapak Ibu perbedaan antara variabel X dan variabel Y? Masih ingat atau tidak bedanya variabel X dan variabel Y? Penelitian. Kok variabel X, variabel Y. Oke, sambil diingat, karena besok itu PTK ada membuat hipotesis, ada membuat judul, kita ingat kembali pentingnya memahami judul PTK. Dalam memahami judul PTK itu, selain kita menggunakan kata tanya berupa bagaimana, mengapa,
kita juga harus memperhatikan perbedaan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Contohnya model, media, pendekatan, metode, strategi, ini termasuk dalam variabel bebas karena variabel ini mempengaruhi. Sedangkan variabel Y disebut dengan variabel terikat. Apa yang dimaksud dengan variabel terikat? Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah atau dipengaruhi oleh variabel X. Yang diberi perlakuan apa? Misalnya hasil belajar, motivasi belajar, minat belajar, kemampuan berpikir kritis, itu termasuk variabel Y. Jadi dalam menyusun judul penelitian harus ada komponen variabel X yang mempengaruhi dan variabel Y yang dipengaruhi. Jelas nggih Bapak Ibu untuk menentukan kegiatan refleksi? Jelas. Saya belum, Bu. Masih bulat. Nggih. Belumnya apa, Bu? Suara saya terdengar, napa mboten, Bu? Terdengar jelas. Terdengar jelas, Bu Putri. Terdengar, Bu Putri. Itu tadi yang kurang jelas, Ada yang kurang bagian jelas, yang Bu, mana? dengan penjelasan di nomor 1 tentang refleksi PTK, cara menentukan yang refleksi mana atau tidak dalam menentukan judul penelitian. Sampun jelas, Bu Putri. Yang tadi katanya masih bulat, Nggih. bagian yang Sampun mana jelas, tadi? nggih? Sekarang nomor 2. Pak Kaba menemukan masalah di kelasnya, di mana siswanya yang tidak ada yang bertanya atau juga kesulitan menjawab pertanyaan darinya. Saat pembelajaran PPKN, suasana kelas sangat senyap. Tak terlihat kegiatan siswa, padahal dia merasa sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Namun, hasil ulangan siswa 50% di bawah KKM. Jadi jika yang tidak tuntas itu lebih dari 50%, itu dikatakan pembelajaran itu tidak berhasil atau kurang berhasil. Jika Pak Taba membuat PTK, bagaimana judul yang paling tepat? Tadi yang harus diingat-ingat dalam membuat judul PTK. Yang pertama adalah adanya variabel X dan variabel Y. Bapak Ibu, tadi yang nomor 1 yang untuk kata tanya itu menentukan rumusan masalah, nggih. Kalau yang itu biasa peningkatan. Kalau PTK ada peningkatan. Kalau penelitian eksperimen itu ada pengaruh. Kalau penelitian pengembangan itu biasanya judulnya pengembangan. Jadi besok kalau disuruh memilih judul PTK, pilih yang ada kata peningkatan. Kata kuncinya ada kata peningkatan atau meningkatkan. Itu adalah salah satu ciri judul PTK. Selain ada kata peningkatan, meningkatkan,
juga harus ada variabel X dan variabel Y. X dan variabel Y. Variabel X, variabel yang mempengaruhi. Apa contohnya? Contohnya adalah model pembelajaran. Di sini model pembelajaran inquiry. Dan ada variabel Y yang dipengaruhi, yaitu hasil belajar dan aktivitas siswa. Tempatnya di mana? Muatan pelajarannya apa? Biasanya ditulis di judul penelitian. Seperti jawaban nomor A, upaya peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa melalui model pembelajaran inquiry pada mata pelajaran, muatan pelajaran matematika, materi apa, siswa kelas berapa, tempatnya di SD mana, tahun ajaran berapa, jika lengkapnya seperti itu. Kalau option B, pengaruh motivasi, ada kata pengaruh, ini itu tidak merupakan ciri dari judul penelitian tindakan kelas. Ini eksperimen. Pelaksanaan pembelajaran inovatif kreatif untuk meningkatkan hasil belajar PPKN siswa di SDN Kartini Malang tidak. Yang benar adalah upaya peningkatkan atau meningkatkan, ini di depan, nggih. Pengembangan model ini salah satu contoh penelitian pengembangan. Sudah jelas Bapak Ibu tentang perumusan judul PTK? Bagaimana Bapak Ibu? Jelas napa mboten? Jelas, lanjut Bu. Jelas. Oke, jelas. Yang ketiga, media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai untuk pembelajaran materi mobilitas penduduk dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dalam pembelajaran IPS adalah berbasis TIK, berarti yang menggunakan teknologi informasi komunikasi. Media video film karena sangat interaktif, mudah dan murah. Dilihat dulu, untuk memilih media pembelajaran kita harus paham tentang materi apa yang akan kita ajarkan. Karena media itu digunakan sebagai sarana menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jika video film, apakah mobilitas penduduk dan pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi dapat dijelaskan dengan baik? Tidak. Media kombinasi antara media online dan offline, walaupun biaya relatif mahal tetapi mudah diakses oleh setiap guru, ini juga tidak sesuai. Karena ini membutuhkan sajian data yang berupa tulisan, berupa gambar atau video pembelajaran, maka yang cocok adalah PPT, PowerPoint. Di PowerPoint kita bisa menampilkan data berupa tulisan. Di PowerPoint juga kita bisa memasukkan video pembelajaran atau gambar. Jadi media PPT ini dinilai sangat tepat digunakan untuk menyampaikan materi tentang mobilitas penduduk dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Jika video film mengapa tidak bisa? Karena video film tidak dapat menyajikan data atau informasi secara baik agar dapat dibaca, dipahami oleh siswa. Dan video film ini juga dapat dimasukkan
ke dalam PPT. Media gambar itu tidak berbasis TIK. Nomor 4. Ini yang indikator mulai 80 kemarin Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran, jika sudah disajikan tujuan pembelajaran, kita disuruh menentukan instrumen alat evaluasi yang tepat. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Instrumen alat evaluasi HOT sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk materi IPA adalah karena di sini membuat rangkaian listrik paralel, maka ada produknya. Siswa mampu listrik paralel biasanya ada batasan waktu yang diberikan oleh guru. Maka penilaian yang sesuai adalah untuk menilai keterampilan apakah penilaian sikap, kinerja, portofolio, proyek, dan praktik. Yang tepat adalah proyek dengan alasan ada produk yang dihasilkan dan ada batasan waktu yang ditentukan guru dalam membuat laporan hasil percobaan rangkaian paralel. Nomor 5. Indikator kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah kata kuncinya. Bapak Ibu besok langsung melihat kata kunci nggih. Biasanya kata kunci itu bisa dilihat di KKO, bisa dilihat di materinya. Mengidentifikasi kata kuncinya berarti mengidentifikasi itu menjelaskan, berarti yang dinilai adalah pengetahuan. Bila besok ada kata menganalisis, berarti langsung itu adalah yang dinilai adalah pengetahuan. Jenis instrumen paling relevan adalah untuk dapat mengidentifikasi, untuk dapat menjelaskan secara jelas, maka yang paling tepat adalah tes tertulis. Jika besok ada pilihan tes tertulis dan tes lisan, maka yang dipilih adalah tes tertulis karena dapat digunakan paling baik untuk menuangkan gagasan anak, untuk mengetahui pendapat anak. Jika tes lisan dirasa kurang tepat karena ada anak yang berani mengungkapkan dan ada anak yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Besok untuk mempersingkat waktu, triknya nggih Bapak Ibu, kita langsung lihat indikatornya saja. Indikator ini tentang apa? Menilai tentang apa? Jika tidak seperti itu, jika disajikan KD, kita lihat nomor di depannya. 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, 4. Keterampilan. Nanti langsung dipilih saja option yang sesuai. Nomor 6. Guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Jadi guru itu membuat lembar observasi. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah di sini kita akan menilai sikap
terutama sikap jujur. Karena di sini guru ingin mengetahui reaksi anak untuk dapat mengakui kesalahan, maka yang dipilih adalah lembar observasi. Kalau tidak melibatkan siswa, hanya guru ingin mengetahui sikap anak, yang dipilih pengamatan perilaku. Tapi kalau data itu berasal dari anak atau dari orang tua, bisa menggunakan lembar observasi. Tapi sikapnya ketika bisa diamati guru secara langsung, maka guru akan menggunakan pengamatan perilaku yang dituangkan pada jurnal penilaian, baik itu jurnal penilaian sikap spiritual atau jurnal penilaian sikap sosial. Nih. Jelas Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut Bu. Oke. Nomor 7. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.6. Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Bu Yuli, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberi materi ajar dengan KD tersebut. Ditekankan pemberian motivasi. Bentuk motivasi yang dapat diberikan ketika membuka pelajaran adalah motivasi itu bisa dilakukan di awal dan di akhir. Motivasi di awal itu digunakan sebagai untuk memberikan semangat kepada anak. Jika motivasi di akhir, kegiatan penutup itu fungsinya sebagai penguatan. Option A, menampilkan video singkat bagaimana seorang astronot komunikasi dengan penduduk di bumi. Ini bisa digunakan untuk memotivasi anak. Bagaimana astronot komunikasi itu berjuang untuk penduduk di bumi dan bisa dijadikan sebagai contoh. B, membagikan tugas mewarnai. Ini adalah kegiatan inti. Berpesan agar peserta didik hati-hati jika naik alat transportasi. Ini adalah di kegiatan penutup. Motivasinya di kegiatan penutup, memberikan penguatan, membuat kesimpulan di kegiatan penutup, membagikan soal isian singkat, ini di kegiatan konfirmasi, memberikan evaluasi kepada anak. Nomor 8. Oke. Salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pak Joni, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar tersebut. Motivasi yang dapat diberikan Pak Joni ketika membuka pelajaran adalah Bapak Ibu harus ingat, motivasi dalam membuka pembelajaran itu sifatnya untuk menambah semangat belajar. Jadi, kalau di kegiatan penutup untuk penguatan, kalau di kegiatan awal untuk menambah semangat belajar anak, memberikan contoh agar anak lebih tertarik, berminat untuk belajar. Option A, menampilkan video petani anggrek yang sukses ketika merawat tanaman anggrek. Jadi ditampilkan videonya seperti Pak Yuda tadi saat mengajar daring, memberikan motivasi kepada anak di awal yang sifatnya memberikan semangat. Membagikan kuis, ini termasuk kegiatan inti. Membagikan tugas, kegiatan inti.
Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis hewan, kegiatan inti dikonfirmasi. Memberikan pesan agar peserta didik hati-hati memelihara kucing. Ini bisa di kegiatan inti disampaikan secara langsung, juga bisa di kegiatan penutup. Karena sifatnya motivasi di kegiatan penutup adalah memberikan pesan, penguatan. Kalau pembuka, saya tekankan ya Bapak Ibu, kalau pembuka itu sifatnya memberikan motivasi. Kalau motivasinya itu yang membangun anak, menumbuhkan minat anak belajar, ketertarikan. Kalau di kegiatan penutup, motivasinya berupa penguatan. Nomor 9. Guru menyampaikan prosedur pembuatan video persatuan dalam keberagaman suku di masa pandemi yang akan dihasilkan. Kegiatan di atas cocok dengan model pembelajaran. Ada produk, ada proyek pembuatan video persatuan dalam keberagaman. Berarti ada yang dihasilkan. Maka model pembelajaran yang sesuai adalah PJBL, Project Based Learning. Jika hanya memecahkan masalah, bisa menggunakan inquiry, discovery, dan PBL. Kalau sifatnya itu penemuan, bisa menggunakan discovery, penyelidikan, inquiry, hanya memecahkan masalah dengan kelompoknya, PBL. Kalau dikaitkan dengan lingkungan belajar anak, konstekstual, pakainya CTL, konstekstual learning. Nomor 10. Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD di atas adalah mengidentifikasi. Berarti ini adalah KKO pengetahuan, menjelaskan. Jadi mengidentifikasi itu sama saja dengan menjelaskan. Mengapa tidak menyebutkan? Karena mengidentifikasi ini masuknya C2, maka kita cari KKO yang sama. Kalau menyebutkan ini masuknya ke tahap C1. Membuat, merangkai, menyusun, ini adalah indikator keterampilan psikomotor. Nomor 11. Bacalah KD bahasa berikut ini. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan teks lisan. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah menyajikan hasil identifikasi. Menyajikan berarti ini keterampilan secara lisan, tertulis, dan visual. Berarti ini mempresentasikan. KKO yang dipilih adalah mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Di sini menyajikan hasil identifikasi pokok. Jika tertulis bisa melalui catatan atau laporan. Jika lisan bisa melalui presentasi. Menyebutkan, mengidentifikasi, memahami, ini adalah KKO pengetahuan, indikator pengetahuan. Menunjukkan sikap, ini adalah indikator sikap. Nomor 12. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle, dan replace untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat adanya arus globalisasi. Salah satu upaya untuk menerapkan reuse dalam kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan kembali kantong plastik bekas untuk berbelanja. 13.
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia adalah yaitu dengan melakukan reformasi lahan untuk meningkatkan pertanian dan menggalakkan program transmigrasi. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk memperatakan penduduk agar tidak hanya satu daerah yang maju dan daerah yang lain tertinggal. Kalau membuka industri baru, pasti membukanya di pusat, di pulau-pulau tertentu, di pusat ibu kota negara, di Pulau Jawa misalnya. Jadi yang lain, di pulau lain itu tidak merasakan. Menjaga kestabilan lahan, ini juga tidak. Memberikan subsidi bantuan, ini tidak memberantaskan kemiskinan, malah semuanya ingin menjadi miskin karena mendapatkan bantuan. Menjalankan program pendidikan gratis bagi semua kalangan. Ini untuk memberantas kebodohan. Kalau reformasi lahan untuk meningkatkan pertanian dan menggalakkan program transmigrasi, jadi semuanya rata, ya, semuanya rata di wilayah negara Indonesia. Perhatikan pernyataan berikut. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, membina kerukunan hidup di antara sesama manusia. Contoh pengamalan Pancasila sila kedua adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Memanusiakan manusia untuk kepentingan negara. Kalau sila kelima Pancasila itu lebih pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kepentingannya itu umum, itu masuknya ke sila kedua. Kalau kepentingannya itu pribadi, lebih kepada perseorangan, itu masuknya sila ke-5. Kalau ketuhanan, itu sila ke-1. Menjaga persatuan dan kesatuan, sila ke-3. Untuk memufakat keputusan bersama, itu sila ke-4. Jadi yang termasuk pengamalan sila kedua adalah 1, 2, dan 3. Bu, nomor 12 tadi ada reuse, recycle. Itu apa ya? Lupa ingat aku pengertiannya. Nomor berapa, Mbak? 12. Ada reuse, reduce, recycle, dan replace. Lupa ingat aku. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Yes. Perbedaannya. Lupa ingat soalnya. Kalau reduce itu pengurangan, mengurangi pemakaian suatu barang agar tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya, mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Bisa dikurangi, misalnya menggunakan kantong plastik, itu bisa dikurangi dengan membawa kantong belanja dari kain. Kalau reuse itu penggunaan kembali, memanfaatkan kembali sampah untuk kepentingan sehari-hari. Kalau masih bisa dimanfaatkan, contohnya menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Botol aqua yang sudah tidak dipakai bisa dimanfaatkan sebagai pot. Plastik minyak goreng bisa dimanfaatkan sebagai polybag. Kantong plastik bekas bisa dimanfaatkan kembali untuk berbelanja. Kalau recycle itu mendaur ulang. Contohnya memanfaatkan sampah
organik untuk pupuk kompos. Seperti nomor 2 ini, memanfaatkan kertas bekas untuk membuat kerajinan tangan, itu recycle. Kalau replace itu penggantian. Maksudnya, kegiatan untuk menggantikan pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Misalnya kalau sekarang sering menggunakan tisu, itu bisa menggunakan lap kain. Itu adalah bentuk dari replace, penggantian. Agar tidak memproduksi banyak tisu, tidak menghabiskan bahan dasarnya itu kertas pohon, maka bisa digunakan kain sebagai pengganti tisu. Kalau replace itu hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Begitu Mbak Wafi. Oke, siap. Kan lupa reuse, yang reduce itu tadi. Yang reduce itu pengurangan, pengurangan ya. Untuk mengurangi sampah. Oke, siap. Terima kasih, matur suwun. Sampai nomor 15. Berikut ini data tentang upaya pemajuan HAM yang pernah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Berdasarkan data tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 sampai sekarang? Jadi setelah adanya Orde Baru, masuk pada masa reformasi sampai sekarang ini, bentuk pemajuan HAM itu bagaimana? Kalau di Orde Baru hak asasi manusia kurang dihargai, mulai reformasi hak asasi manusia di Indonesia sudah dihargai dengan upaya yaitu ditetapkannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Itu ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu dibuat setelah Indonesia mengalami reformasi. Yang kedua, dilakukan kajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional dan ada penegakan HAM. Kalau satu, penegakan HAM lebih menekankan pada perwujudan hak berserikat melalui organisasi politik. Ini di Orde Lama. Kekuasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik di Orde Baru. 3. Ditegakkannya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Untuk kebebasan pers itu juga masuk setelah periode 1998. Jadi ini kuncinya 3, 4, 5, 6. Ini ditambah 3, 4, 5, dan 6. Nomor 16. Tentang hubungan antara waktu dan perubahan suhu dalam air wadah A dan B. Masa air pada wadah A sama dengan air pada wadah B. Berdasarkan gambar tersebut, berdasarkan kalor yang diperlukan pada proses C sampai D untuk air dalam wadah A dan B adalah ini adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Jadi kalau waktunya itu sedikit, maka memerlukan kalor yang lebih sedikit. Jika waktunya banyak, kalor yang dibutuhkan juga banyak. Jadi wadah A hanya memerlukan kalor sedikit karena waktu yang diperlukan sedikit. Sedangkan yang wadah B karena waktunya itu
banyak, maka kalori yang dibutuhkan juga banyak. Perubahan energi di PLTU itu dari energi kimia batu bara diolah menjadi energi panas. Energi panas menjadi energi potensial uap, menjadi energi mekanik, dan disalurkan ke daerah-daerah menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan manusia. Nomor 18. Ini tentang sistem pencernaan. Gambar di atas merupakan susunan berbagai macam organ yang menyusun sistem pencernaan seorang remaja bernama Brandy. Brandy adalah siswa SMA yang tak terbiasa makan pagi. Pada suatu hari, Brandy merasakan sakit yang hebat pada perutnya. Brandy mencoba meminum obat untuk menurunkan rasa sakit tersebut. Kemudian ia teringat jika dirinya belum makan sejak pagi. Kemudian Brandy pergi ke kantin untuk memesan makanan. Di kantin, Brandy memakan nasi goreng pedas. Pada malam hari perutnya terasa mulas. Gases yang dikeluarkan saat Brandy buang air besar berwujud sangat cair. Pada kasus tersebut, bagian organ pencernaan yang bermasalah adalah berarti lambung dan usus besar, nggih. Yang bermasalah adalah lambung dan usus yang menyebabkan Brandy diare. Lambung dan usus besar atau lambung dan rektum, Bapak Ibu? Jawabannya kira-kira kalau diare itu kalau diare berarti yang sakit adalah Usus. nggih. Lambung dan usus besar. Usus besar nggih. Jadi jawabannya 2 dan 6. Nggih. Sekarang nomor 19. Dari barisan aritmatika diketahui suku ketiga 14, suku ketujuh 26. Jumlah suku 18 suku pertama. 18 suku pertamanya adalah karena yang ditanyakan jumlah, maka kita menggunakan rumus SN. Tapi kalau suku ke kita menggunakan rumus UN. Ayo diingat, kalau UN itu rumusnya A ditambah N-1 kali B. Kalau jumlah SN itu memakai rumus N per 2 setengah N per 2 ditambah 2A plus N-1 kali B. Ini sudah bisa. Ini juga sudah volume tabung. Rumus volume tabung masih ingat atau tidak, Bapak Ibu? Luas alas kali tinggi. Ini disajikan soal ditanyakan untuk mencari jumlah uang. Karena ini deret aritmatika menanyakan jumlah uang, maka kita menggunakan rumus SN. N per 2, 2A plus N-1 kali B. Ini menentukan kalimat utama paragraf, sudah bisa semua. Diingat, kalimat utama itu ada yang di awal dan ada yang di akhir. Selain kalimat tersebut berarti disebut kalimat penjelas. Dari bacaan ini, kalimat utamanya adalah
Di awal, Pemkab Banyuwangi menggelar festival pasar tradisional, festival pasar tradisional. Selain ini, berarti disebut dengan kalimat penjelas. Ini sudah bisa. Nomor 23, program penguatan pendidikan karakter, menanamkan karakter utama bagi anak. Pilihan 1, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. Ya. Membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Ya. 4C-nya, critical thinking, collaboration, kreatif, dan komunikasi. Memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, komunitas sekolah untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Ini tidak. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh fondasi pendidikan melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan numerasi olahraga. Ya. Jadi selain karakter itu ditanamkan di bermacam muatan pelajaran, di kegiatan di luar sekolah juga dapat digunakan untuk menanamkan karakter seperti ekstrakurikuler pramuka. Nomor 24. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Karena kita di lingkungan sebagai guru memiliki kompetensi sosial, maka kita bisa menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia dengan cara memberi pengertian-pengertian. Nomor 25. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin. Dengan membawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah kita tidak boleh membedakan suku, status sosial, agama, dan pilihan yang dapat kita pilih adalah meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pembelajaran berlangsung. Meminta keduanya diam ini adalah salah satu bentuk tidak pilih kasih. Mendialogkan percekcokan adalah bentuk sebagai penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru. Jadi jika ada permasalahan di kelas, langsung diselesaikan dengan dimusyawarahkan bersama, didialogkan bersama. Nomor 26. Dalam kegiatan mengajar, seorang guru tidak selamanya mengalami masa-masa yang menyenangkan. Ada kalanya seorang guru mendapati kelas yang tenang dengan siswa yang cenderung dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Namun, pada saat yang lain, ia harus berhadapan dengan kelas yang gaduh dan kurang dapat diatur. Bahkan dalam satu kesempatan memasuki kelas, sangat bisa dipastikan seorang guru akan menghadapi berbagai karakter murid yang berbeda. Sikap tegas seorang guru terhadap peserta didik dapat ditunjukkan melalui sikap tegas, yaitu dengan menegakkan aturan-aturan secara konsisten pada peserta
didik baru supaya terbiasa. Nomor 27. Seorang peserta didik memiliki prestasi yang unggul di kelasnya. Selama 2 tahun bersekolah, dia selalu berada pada peringkat 1 dan sekali berada di peringkat 2. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah bahwasanya semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka. Tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda, jadi menganggap semua anak itu sama. Jika baik, maka guru dapat memberikan motivasi, dapat mengarahkan prestasinya. Jika tidak, guru dapat memilih untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nomor 28. Kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah, maka yang akan Anda lakukan adalah yaitu dengan mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut dapat digunakan untuk kemajuan bersama. Nomor 29. Nih. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Kita harus menunjukkan karakter sikap tegas, ya, sesuai peraturan, yaitu dengan cara memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Dalam hal ini kita harus tetap menjaga kode etik seorang guru. 30. Para peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah pembelajaran peserta didik, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah siap semua nggih untuk besok nggih? Siap, Mbak. Bismillah siap, Bu Putri. Siap. Semoga besok lancar semua, bisa mengerti Amin. soal dengan mudah, bisa menjawab soal dengan minimal 80 soal, 90 soal, atau 100 soal dijawab benar semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ambigu mungkin atau masih kurang jelas atau pripun, monggo. Aduh, rara sih kena.
Yang matematika loh tadi kalau ibu kecepatan banget saya ketinggalan. Undi Bu Eni matematika. Iya, yang matematika tadi loh Bu. Nah, jelasnya kecepatan loh Bu, saya ketinggalan, nah, sempat ngitung dewe. Nggih, dihitung bersama-sama yang matematika. Apa dihitung Japri ya Bu? Ini Gareng-gareng. Loh, mboten nek menawi ajeng dangdo istirahat ngoten nek maksudnya. Saya kan nggak enak ngoten le. Ini matematika. Yang itu loh Mulai Bu, dari nomor 19. Bu Putri kayaknya iku kecapean jadi batuk-batuk agak-agak sakit gitu. ya ratu kayaknya cepetnya sekali kok gak kayak kemarin, maksudnya mungkin kecapean pengen selesai gitu mungkin. Oh, mboten. Niku sanjanya ini karena malam terakhir Ibu. Itu diulas sedikit saja ngoten tadi. Oh, Ini saya jelaskan. Yang matematika Bu tak nyatet aku. Nggih. Matematika nomor 19. Dari barisan aritmetika diketahui suku ketiga sama dengan suku ketiganya 11 dan suku ke-7 26. Jumlah 18 suku pertama adalah, jadi kita cari dulu Bu, U3 yaitu A ditambah 2B. 2B ini dari 3 min 1. A ditambah 2B sama dengan hasilnya 14. U7 berarti 7 dikurangi 1. A plus N min 1B. 2 ini didapat dari N min 1. Suku keberapa dikurangi 1. A plus 2B sama dengan 14. Untuk U7-nya berarti A ditambah 7 min 1B. 7 min 1, 6B. Hasilnya 26. Kita eliminasi, dikurangkan. A dikurangi A, habis 0. 2B dikurangi 6B, negatif 4B. 14 dikurangi 26 sama dengan negatif 12. Jadi 12 dibagi 4. Negatif 12 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif 3. Setelah itu kita substitusikan kepersamaan pertama ini. Bebas disubstitusikan kemana. Ini kenyataan pertama. A ditambah 2B sama dengan 14 di U3. A ditambah B-nya 3, 2 kali 3 sama dengan 6, sama dengan 14. A berarti dikurangkan Bu, 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sekarang sudah diketahui bedanya 3. A-nya ini bilangan pertama awalnya 8. Setelah itu karena yang ditanyakan jumlah 18 suku pertama, kita gunakan rumus SN. Rumusnya N per 2, 2A ditambah B, N min 1. SN-nya jumlah suku 18 suku pertama. N-nya 18 dibagi 2. 2 kali A-nya awalnya 8. Ditambah B-nya 3. N-nya 18 dikurangi 1. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 2 kali 8, 16. Ditambah 3, 18 dikurangi 1, 17. 3 kali 17, 51. Sekarang dijumlahkan yang di dalam kurung.
16 ditambah 51 sama dengan 67. Dikalikan 9. Jumlah 18 suku pertamanya menjadi 603. Ngoten Bu, untuk mencari SN. Sekarang nomor 20. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jarinya 70 dan tinggi 100, penuh berisi minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 35 cm dan tingginya 50. Banyak tabung kecil yang akan diperlukan adalah, berarti kita cari volume minyak tabung besar. Volume tabung besar. Rumusnya volume tabung, luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi I kali R kuadrat D kali T tinggi sama dengan 22/7 kali R-nya 70 kali 70 kali 100. 70 dicoret dengan 7 mendapat 10. 22 kali 10 220. 220 kali 70 hasilnya 15.400. 15.400 kali 100 sama dengan hasilnya 1.540.000. Ini volume tabung besar. Sentimeter kubik. Sekarang kita cari volume tabung kecil. Volume tabung kecil sama dengan luas alas kali tinggi sama ya. I kali R kuadrat Pi kali R kuadrat kali T. 22/7 kali jari-jarinya 35 kali 35 kali 50 sama dengan ini dicoret 35 dan 7 dapatnya 5. 22 kali 5 110 kali 35 dapatnya 3.850 dikalikan 50 dapatnya 192.500 cm kubik. Sekarang untuk menghitung banyaknya tabung kecil yang diperlukan adalah dengan cara banyak tabung. Itu dengan cara membagi volume tabung besar dan tabung kecil, yaitu 1.540.000 dibagi 192.500. Sekarang dihitung hasilnya adalah dibagi 192.500. Hasilnya adalah 8 buah. Itu Ibu untuk mencarinya yaitu dengan membagikan volume tabung besar dan volume tabung kecil. Sekarang soal nomor 21. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama, awal tahun pertama, berarti kita akan gaji pertamanya 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500
Berarti kenaikan gaji ini adalah beda. B. Bedanya 500. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah berarti jumlah 10 tahun. S-nya itu 10. Kalau jumlah tadi menggunakan rumus apa, Bu? Menggunakan rumus SN. Kalau suku ke menggunakan rumus UN. Rumus SN adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Yuk kita masukkan. N-nya 10 berarti 10 dibagi 2 dalam kurung 2 kali. A-nya tadi 3 juta. 3 juta. Ditambah N-nya 10 dikurangi 1. Oh iya iya. Kali B-nya 500. 500.000. 10 dibagi 2 sama dengan 5 kali 2 kali 3 juta 6 juta ditambah 9 kali 500.000 yaitu 4 juta 500. Sekarang 6 juta ditambah 4 juta 500 hasilnya 10 juta 500. Kita kalikan dengan 5 kali 10 juta 500. Oh iya iya iya. Hasilnya 52 juta 500.000 seperti ini. Oh iya iya iya. Salah ngitung, Dek. Aku tadi nyoba ngitung salah. Nggih. Yang diingat kalau ditanyakan jumlah besok itu hanya 2 pilihannya, mencari suku ke Atau jumlah. dan jumlah. Kalau suku ke rumusnya pakai yang UN. Kalau yang jumlah rumusnya pakai yang SN. Diingat-ingat, SN jumlah N per 2 2A plus N-1 kali B. Kalau UN rumusnya A ditambah N-1 kali B. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah, Dek. Terima kasih ya. Nggih. Pak ZI mungkin ada yang mau ditanyakan Pak ZI. Baru gabung Pak. Ketinggalan. Oke, nanti Pak ada Aspuri pun pertanyaan. itu Pak, pun profesional guru kelas tinggi. Alhamdulillah. Nggih. Nggih pripun Bu Putri. Nggih doakan mawon Bu Putri. Nggih. Melu-melunan. Pak. Nggih. Semoga lulus. Amin. Amin. Nggih. Pun watak jenengan guru kelas 6 Subhanallah. Pak Ustadz nggih Pak. Subhanallah. Pak ZI itu juga guru grade A Ganesha Operation Blora, Bu. Masya Allah. Nggih Pak. Sudah. Kemarin tak ajak bimbing katanya, wah sibuk Pak, ndak bisa, ngoten. Ini guru profesionalnya Umina Pak. Masya Allah. Lanjut.
Oke Bapak Ibu pripun, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan sebelum kita beristirahat ini karena besok jadwalnya padat sekali. Ya cukup Pak, terima kasih. Cukup nggih? Nggih. Ini baru masuk ini Bu Reni. Bu Reni, Pak Rashid ini malah sudah selesai baru masuk. Oke, gak apa-apa Mas. Aman. Pengen Oke. masuk toh. Sudah saya rekam tapi ini Bapak Ibu, jadi begitu nggih. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya. Kemudian kami juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun penyajian materi dan barangkali belum memuaskan panjenengan. Tapi dari itu panjenengan setidaknya punya bayangan, punya panjangan besok sekiranya soalnya seperti apa, paling tidak jenengan sudah baca-baca. Oh nggih, ada yang resen Bu Sukini. Pripun Bu? Kepencet. Nggih itu Bapak Ibu nggih. Saya dan Bu Putri pokoknya mendoakan panjenengan semuanya. Semoga lulus lancar dan anti panik nggih. Pokoknya fokus saja, kuasai, jenengan yang tahu apa yang harus dilakukan. Dan selalu jaga kesehatan Bapak Ibu hari ini, jangan tidur malam-malam biar besok bisa. Saya sampai Pak, besok minggu Pak. Oh Saya. masih minggu, nggih nanti. Ya, jadi sampai. Saya Pak, besok Pak, Jam berapa Pak ZI? 1:30 tapi standby-nya jam 1:30. Nggih, pokoknya dijaga moodnya, selalu percaya diri. Gitu aja pokoknya jangan panik, entah nanti Ya. situasinya seperti apa. Panik Pak. Dikuasai saja dari dirinya jenengan dulu, hiraukan yang lain. Be happy ya Pak ya. Nggih, Be happy. pokoknya happy. Pak Askuri ditunggu FR-nya ya Pak Askuri ya. Subhanallah. Pokoknya tak tunggu. Bu Ragil ditunggu FR-nya ya Bu Ragil. Besok Bu Ragil besok pertama. Yang pagi-pagi. Siap. Nggih, boleh nanti yang pagi boleh share boleh. Tapi juga bantu Iya. doakan nggih Bapak Ibu, didoakan semoga yang Iya, pagi. Oh, Pak harus Siap. gitu. saling Tolong mendoakan. diingat ya di luar apa saja. Nggih. Gitu saja Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita tutup dengan berdoa Bapak Ibu, semoga kita besok dalam menjalankan ujian diberikan kemudahan, kelancaran dan lulus. Berdoa Amin ya Allah. Amin. Oke, berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bapak Ibu. Gitu, selamat beristirahat, jangan lupa berdoa, kemudian sedikit-sedikit baca buku rangkumannya Bapak Ibu, dan sukses untuk ujian panjenengan semuanya. Amin. Ya, gitu. Amin. Ini saya tutup, nanti ditunggu rekamannya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat, saya tutup. Bu Putri, terima kasih Bu Putri. Nggih Pak. Oke, Bu Saya Putri. minta maaf Bapak Ibu, nggih, jika selama penyampaian banyak salahnya, nggih. Saya doakan sukses semua, berkah Ramadan, lulus 100%. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Matur suwun Ya, sangat Bu tolong bantu Putri. doa Bu Putri, Pak Yuda, biar Iya, lulus Bu. semuanya. Lulus, Amin. lulus. Amin.